Di tengah begitu banyaknya tekanan diakibatkan oleh pandemi, kami akan hadir dengan program-program yang meningkatkan keterampilan dari para pelaku usaha ini untuk mereka bisa beradaptasi khususnya di bidang teknologi digital dan juga protokol kesehatan. Selamat siang. Salah satu sektor ekonomi yang paling terdampak saat pandemi ini adalah sektor pariwisata. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia terus berupaya untuk menjaga agar sektor pariwisata tetap berjalan dan juga melihat peluang-peluang di balik kondisi pandemi. Kementerian di bawah Bapak Sandiaga Uno terus melakukan pembenahan dan juga terobosan-terobosan di bidang pariwisata. Salah satunya adalah menyusun panduan perihal pembangunan pariwisata dan juga ekonomi kreatif di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, sektor pariwisata telah lama menjadi tulang punggung dari ekonomi kreatif di Indonesia. Bahkan di beberapa daerah menjadi penyumbang devisa terbesar, misalnya di Bali. Namun, untuk terus mendorong pariwisata di tanah air, disiplin adalah kata kuncinya. Dengan disiplin, tegakkan protokol kesehatan, warga akhirnya bisa mengunjungi tempat wisata sekaligus bisa membantu menjaga roda perekonomian di sektor wisata tetap berputar. Dalam dialog Rabu Utama di Media Center KPCPN pagi ini, kami akan membahas strategi untuk mengembangkan industri pariwisata dan juga tantangannya selama pandemi. Dengan tetap optimis melihat peluang di balik kondisi saat ini, sudah bersama saya Ibu Dr. Christine Huta Barat selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Hotel Indonesia Natur Persero. Selamat pagi Ibu. Pagi. Sehat? Pagi, sehat. Segar sekali ya pagi ini. Baik, dan juga ada Bapak Maulana Yusran selaku Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Noni. Sehat dan semangat nih ya? Alhamdulillah harus ya. Oke, dan melalui sambungan Zoom juga sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini pelaku UMKM Ibu Cokorda Istri Juliana Dewi. Nah, yang akan berbagi cerita. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi Cokiana. Pagi, sehat segar nih juga ya dari Bali. Ya, sehat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya pagi ini. Sebelum kita mulai membahas topik hari ini, kita simak bersama-sama tayangan berikut ini. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelontorkan bantuan hibah pariwisata kepada pelaku wisata seperti hotel dan restoran untuk memulihkan sektor pariwisata sebagai salah satu tulang punggung ekonomi kreatif Indonesia. Sejumlah program bantuan insentif pemerintah dan hibah pariwisata akan diperluas untuk pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Program ini disampaikan Menparekraf Sandiaga Uno saat berkunjung di Museum Panji, Kabupaten Malang, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Penerima bantuan hibah akan diseleksi oleh kurator dengan penekanan penerima bantuan tepat sasaran. Salah satu pelaku ekonomi kreatif sebagai perajin perlengkapan kesenian tari topeng khas Malang, Budi Utomo mengatakan, usaha yang digelutinya ini telah menjadi mata pencaharian utama sejak 1989. Terdampaknya sektor pariwisata oleh pandemi juga berimbas ke pelaku kesenian dan ekonomi kreatif, tidak hanya hotel dan restoran. Karena itulah Menparekraf menekankan eksekusi beberapa program guna pemulihan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Di tengah begitu banyaknya tekanan diakibatkan oleh pandemi, kami akan hadir dengan program-program yang meningkatkan keterampilan dari para pelaku usaha ini untuk mereka bisa beradaptasi khususnya di bidang teknologi digital dan juga protokol kesehatan. Sandiaga menambahkan prinsip program bantuan ini adalah kemitraan. Dana hibah yang diusulkan tahun ini
akan ditingkatkan dan diperluas penerimaan manfaatnya menjadi 3,7 triliun rupiah. Pada 2020, Kemenparekraf telah menyalurkan dana hibah pariwisata sebesar 2,2 triliun rupiah kepada 6.730 hotel dan 7.630 restoran, di mana penyerapan dananya sebesar 70%. Baiklah, sebelum kita memulai dialog pada pagi hari ini, sebelumnya pakai sanitizer dulu nih Bapak sama Ibu, biar tetap sehat, bisa terjaga begitu ya, tetap protokol kesehatan kita utamakan ya. Baik, pertanyaannya untuk Ibu Christine terlebih dahulu ya, sudah kurang lebih 2 tahun pandemi begitu ya Ibu, lalu apa ini dampaknya gitu ya bagi bisnis di tanah air ini, bagi bisnis perhotelan khususnya? Baik Mbak Noni, terima kasih. Kami ini adalah BUMN yang mengelola 14 unit hotel di seluruh Indonesia. Jadi kita tuh ada di Sumatera, juga Jawa dan Bali. Memang ini sangat terdampak. Tingkat hunian kita di tahun 2020 itu hanya sekitar per tahun itu hanya sekitar 27%, itu turun dari 67% di tahun 2019, dan karena pendapatan kita atau revenue kita itu memang 60-70% itu dari Bali, kita itu tingkat hunian itu turun dari 70% di 2019 ke 20-an% juga di tahun 2020. Jadi memang drastis dampaknya ya, sangat luar biasa kepada industri perhotelan. Gitu. Ya. Terasa sekali begitu ya dampak dan juga terlihat dari angka dan grafiknya begitu. Lalu sejauh ini dukungan dari pemerintah untuk industri perhotelan bagaimana? Tentunya dukungan pemerintah itu terus ya, maksudnya kita dalam day to day itu kita melakukan koordinasi terus menerus gitu. Intinya tuh adalah kita tidak bisa, pemerintah tidak bisa juga sendiri untuk mengeksekusi ini supaya pandemi COVID ini kita bisa survive. Kita harus bekerja sama gitu, bersama-sama untuk optimis dan juga untuk mematuhi yang menjadi regulasi. Tadi kata kuncinya adalah disiplin gitu, dan bagaimana kita itu dari pelaku-pelaku di industri, pelaku-pelaku industri di pariwisata itu bersama-sama untuk konsisten dalam pelaksanaan CHSE, di mana CHSE ini bukan cuma sekedar jargon, tapi benar-benar cleanliness, health, safety, dan environment ini menjadi DNA kita dalam melakukan kegiatan pelayanan gitu di industri pariwisata. Ini akan menumbuhkan trust dari masyarakat dan juga aman dan nyaman bagi pengunjung hotel kami gitu. Lalu juga yang terpenting adalah mengedukasi. Kita harus bersama-sama dengan pemerintah melakukan edukasi kepada masyarakat gitu. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri gitu ya, lalu mematuhi semua keprotokoleran kesehatan yang dianjurkan gitu, lalu mengedukasi juga pihak lain supaya ini spreading dan bisa bersama-sama kita lakukan gitu. Baik, kepada Bapak Maulana mungkin tadi Ibu Christine juga sempat menjelaskan gitu betapa dampaknya drastis begitu ya Bapak ya, penurunan jumlah okupansi dan sebagainya. Kalau dari PHRI sendiri bagaimana nih Pak dampak bisnis perhotelan? Apakah dari tahun 2020 kemudian ke 2021 apakah ada perbaikan atau bagaimana? Ya, jadi begini, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Christine itu, saya akan mengulas sedikit perbedaannya sebelum COVID 2019 dan ke 2021 bahkan. Jadi memang semenjak bulan Maret tahun 2020, begitu kita Indonesia itu dinyatakan COVID ada di Indonesia dan kita melakukan PSBB, itulah awal mulanya penurunan okupansi yang terjadi di Indonesia. Bahkan di bulan April, kan itu di pertengahan Maret, di bulan April itu sudah masuk ke single digit. Jadi banyak yang sudah masuk ke single digit ya, ada yang bahkan ada yang 0% juga pada saat itu, karena kan semua orang dilarang. Nah kemudian meningkat, mulai terjadi peningkatan setelah ada adjustment sedikit, dan di bulan Juni mulai kita agak naik. Kondisi naik itu karena adanya pelonggaran PSBB. Namun begitu kita juga dari PHRI juga menganalisa nih naiknya itu di mana, karena selama ini secara year on year itu hotel itu sebenarnya kontribusi terbesar itu adalah dari MICE.
Di Indonesia ya, MICE itu kontribusi terbesar kira-kira bisa 30-40% kontribusi okupansinya lah. Itu seluruh Indonesia ya, bervariatif. Nah kemudian pada saat pembukaan pelonggaran PSBB itu kita lihat apakah MICE atau leisure yang gini. Ternyata MICE itu justru nggak meningkat. Jadi meningkatnya itu cuma sekitar 10-15%. Weekdays. Justru terjadi pertumbuhan sampai ada average rata-rata di akhir tahun year on year itu 35% itu karena adanya weekend, long weekend atau cuti bersama. Itu yang meningkatkan pertumbuhan sekitar 5-10% dari average dari weekdays-nya. Itu yang terjadi. Dan kita juga perhatikan terakhir di kuartal 4 itu khususnya di bulan Desember itu sampai 40-50%. Namun mesti diingat juga bahwa kita hotel itu tidak hanya bicara okupansi di sini. Iya. Kalau kita reguler sebelum Covid, oke lah kita bilang itu. Karena orang bicara okupansi 50%, tapi average room rate-nya, nilai jual harga kamar per malamnya itu justru drop 40%. Jadi 50% itu belum tentu dia bisa nutupin operation cost-nya mereka setiap bulan. Jadi selisihnya juga sebetulnya belum tentu belum gitu ketemu. Ya, untuk menutup nah, ya. 2021 kita lihat di kuartal pertama pun itu terjadi penurunan cukup drastis karena memang masuk ke low season. Jadi kita tuh kalau di Indonesia kalau kita bicara wisata Nusantara itu cuma 3 momentumnya. Lebaran, Natal Tahun Baru sama libur sekolah. Cuma 3. Momentum terbesar adalah Lebaran. Tapi Lebaran itu tergantung destinasinya ya, tidak di ibu kota negara. Di ibu kota negara tidak diuntungkan untuk itu karena semua orang keluar. Nah 2021 itu yang diharapkan tadi kuartal 2. Namun kan karena ada pelarangan mudik, kuartal 2-nya juga turun drastis. Nah baru meningkat lagi setelah pelarangan mudik ini hilang. Nah kalau ditanya bagaimana situasi 2021, apakah lebih baik dari 2020, justru malah lebih berat karena ini posisinya sudah lebih dari 1,5 tahun. 1,5 tahun begitu ya. Namun tentunya pemerintah juga sangat mendukung gitu ya untuk ada pemulihan situasi-situasi seperti yang tadi disebutkan dengan Pak Maulana dan juga Ibu Christine. Kalau tadi Ibu Christine juga menyebutkan adanya keharusan gitu bahwa clean hospitality environment sebagai tentunya untuk modal utama begitu ya untuk industri. Bagaimana dengan PHRI sendiri begitu Pak untuk mendukung upaya pemerintah ini? Ya kalau masalah protokol kesehatan itu kita yang paling komit lah. Karena dari awal bulan Maret saja kita sudah menyusun SOP terkait protokol kesehatan. Kenapa begitu? Sampai kita 3 kali berubah itu menyesuaikan dengan surat edaran Menteri Kesehatan dan juga kita menyesuaikan dengan standar WHO. Kenapa begitu? Karena memang bisnis hotel dan restoran itu kita sangat khawatir dengan brand, sangat khawatir dengan konsumen kita. Jadi kalau kita melanggar sedikit, review itu udah digital. Ya kan itu yang saya selalu sampaikan kemarin ini masalah sikap kami PHRI terhadap PPKM ini kami mendukung. Kenapa? Karena banyak juga yang kecil-kecil mereka tidak memikirkan brand, sehingga mereka bisnis itu hanya berbisnis saja tanpa memikirkan prokes. Sementara di kita sangat khawatir karena begitu kita melanggar sedikit, itu akan terjadinya reviewnya akan jelek dan kita akan hilang dari kompetitor. Nah makanya kami mendukung program itu dan justru terima kasih kemarin tahun lalu 2020 itu pemerintah justru memberikan stimulus relaksasi seperti terhadap protokol kesehatan melalui CISA mereka mengaudit certification terhadap CISA tersebut secara free. Nah itu yang diambil kesempatannya oleh pelaku-pelaku khususnya di kami di sektor hotel dan restoran. Karena itu menjadi added value dari prokes yang sudah kami terapkan saat ini. Tentunya jadi penambah value. Jadi penambah. Ya. Baik, sebelum kita membahas stimulus, pengen menyapa dulu dengan Mbak Yana ini. Mbak Yana, bisa dengar saya? Baik, kalau tadi tadi Ibu Christine dan juga Pak Maulana sempat menyampaikan dengan dampak bisnis perhotelan ya di tengah-tengah pandemi ini. Bagaimana dengan Mbak Yana selaku pelaku ekonomi kreatif ini terhadap bisnisnya? Ya, benar sekali. Kebetulan saya ini berkecimpung di usaha kerajinan perak dan tas kulit. Tentunya memang karena kita di Bali, roda ekonomi, perputaran ekonomi itu sangat bergantung dengan pariwisata ya. Pastinya itu sangat berimbas sekali Mbak Nuni. Apalagi untuk kami yang masih retailer ya, yang bukan wholesaler seperti itu. Oh baik, Mbak Yana, tapi lalu apakah ada inovasi atau terobosan begitu untuk bisnis-bisnis yang dijalankan dengan teman-teman pelaku kreatif lainnya?
Oke, kalau untuk saya sendiri tentunya kita harus tetap beradaptasi dengan keadaan yang ada sekarang, dengan situasi yang ada gitu kan. Bagaimana caranya para teman-teman ini dapat tetap berkarya ya, dapat tetap menghasilkan produknya yang sesuai dengan keadaan pandemi seperti sekarang ini. Nah, kalau untuk saya kan uh, kerajinan perak itu memang kita itu bukan melihat lagi perhiasan itu sebagai kebutuhan sekunder atau tersier ya. Sekarang udah kebutuhan yang kesekiannya gitu di tengah pandemi ini, di tengah situasi yang sulit seperti ini. Jadi mungkin di sini kami para pengrajin ini agar tetap juga bisa menyalurkan inspirasi kami, kreativitas kami, mungkin dengan membuat perhiasan-perhiasan yang lebih easy to wear, gampang dikenakan sehari-hari, dan tentunya bisa atau mudah dibersihkan seperti itu. Boleh cerita sedikit mungkin Mbak Yana tentang jatuh bangun membangun bisnisnya ini? Ya, jadi memang awalnya itu saya memang suka di bidang kerajinan tangan. Sebelum Siwaen ini saya dulu mempunyai 2 usaha, handmade jewelry juga, tapi terpaksa berhenti karena kesibukan dan saya sempat kerja kantoran di instansi pemerintah. Kemudian setelah menikah, saya mencoba lagi nih berpikir apa produk yang memang belum banyak ada di pasaran seperti itu. Jadi pertama kita melihat tas. Hal pertama yang terpikirkan itu tas karena tas itu merupakan barang yang paling dan selalu dibawa orang-orang untuk berpergian. Dan karena saya tinggal di Gianyar, Gianyar itu sangat terkenal dengan kerajinan peraknya. Nah, kami mencoba untuk membawa perak ini dikombinasikan dengan tas. Jadi tas kulit saya itu berornamenkan ornamen gold plated. Jadi awal Siwaen itu pertamanya dari tas, kemudian baru merambah di jewelry sehingga bisa dipadu-padankan dengan tas kulitnya itu. Serasi dipakai dengan tas kulitnya itu. Kebetulan saya memang juga sudah punya satu butik yang ada di Ubud, tetap di daerah pariwisata, namun saat ini terpaksa tutup karena memang Ubud itu sekarang benar-benar sepi sekali, tidak ada turis sama sekali. Jadi kami para pelaku industri kreatif bergelut sekarang memasarkannya di online seperti itu. Baik, tetap terinspirasi sekali ya dengan Mbak Yana yang kemudian berkreasi, menggabungkan tas, kemudian perhiasan, dan kemudian juga memasarkannya lewat online gitu ya, tidak patah semangat begitu ya, meskipun tadi dijelaskan di Ubud sudah punya butik, tapi kemudian tutup begitu. Nah, menyambung dengan apa yang dibicarakan tadi dengan Mbak Yana nih, Pak Maulana dan juga Ibu Christine, kalau tadi mungkin banyak teman-teman Mbak Yana selaku pelaku ekonomi kreatif yang mengharapkan stimulus-stimulus tertentu dari pemerintah. Secara memang pemerintah sangat mendukung begitu ya untuk pelaku ekonomi kreatif tetap berkarya, tetap juga semangat begitu kan dalam memasarkan produk-produknya. Ibu Christine mungkin bisa bercerita sedikit begitu. Apakah memang ada sejumlah stimulus dari Kemenparekraf yang bisa menolong industri perhotelan sekaligus menyambung dengan pelaku ekonomi kreatif begitu nanti? Ya, Mbak Noni, ini stimulus-stimulus atau dari Kemenparekraf ini sangat membantu. Kebetulan memang tahun 2020 lalu kami mendapatkan stimulus tersebut dan ini memang kami gunakan untuk beberapa hal sebenarnya. Yang pertama itu adalah untuk bagaimana supaya biaya operasional kita yang tinggi, yang sudah tinggi karena memang kita dengan added value sejumlah protokoler kesehatan yang sangat ketat, CHSE yang sangat ketat, ini stimulus ini bisa membantu kami juga gitu daripada pendapatan kami yang menurun karena demand yang cukup rendah gitu. Itu yang nomor satu. Lalu yang kedua itu adalah untuk meningkatkan kualitas dari CHSE itu sendiri gitu. Jadi kita belajar terus. Ketika terjadi pembatasan kembali, pengetatan kembali, ini momen yang tepat untuk kita terapkan lagi, mapping lagi, review lagi seluruh kegiatan protokoler kesehatan kita di hotel gitu.
supaya ini benar-benar meningkat kualitasnya dan membuat masyarakat atau pengunjung yang datang ke hotel kami itu aman dan nyaman. Lalu juga ini kami gunakan juga untuk pelatihan-pelatihan tenaga kerja gitu, karena kita harus adapt dengan kebiasaan baru gitu ya, dan mudah-mudahan sih CHSE ini nggak berhenti setelah pandemi gitu. Jadi ini memang benar-benar bisa menjadi menjadi peradaban baru nantinya, bahwa kita semua itu ternyata harus sangat peduli dengan CHSE gitu sih. Baik, sementara Pak Maulana mungkin dari PHRI sendiri apakah punya program atau inisiatif begitu saling ulur tangan membantu sesama pelaku pariwisata, sekaligus juga tentunya bisa saling mensupport ini ya pelaku ekonomi kreatif dan juga pariwisata begitu Pak? Sebenarnya kalau itu pertanyaan agak rumit ya. Kita sekarang lagi berusaha untuk nolong diri sendiri justru. Ini situasinya. Karena begini, memang situasi sekarang ini yang tadi kan sudah kita dengarkan juga ya dari Aircraft, bahwa yang jadi masalah itu kan adalah pergerakannya nggak ada, demand-nya hilang. Itu yang menyebabkan industri seperti pariwisata dan Aircraft itu justru kena semua, terdampak terdampak. Nah, jadi kuncinya memang dari pergerakan tadi. Nah, ini yang kita saat ini yang situasinya yang jadi rumit, karena memang COVID itu justru menahan pergerakan. Di satu sisi sektor usaha Aircraft ini justru membutuhkan adanya pergerakan. Nah, itu yang jadi rumit kita untuk untuk bertahan. Karena demand kita itu menjadi uncertainty demand. Jadi kadang-kadang bisa hilang tiba-tiba, yang tadinya udah ada projection akan tumbuh, tiba-tiba hilang. Nah, ini makanya di kami itu satu-satunya sektor yang mungkin selalu mengeluh atau berharap memberi usulan untuk mendapatkan selalu stimulus untuk bertahan tadi gitu, Mbak. Baik. Tentunya harapannya supaya lebih baik lagi, supaya lebih berkembang lagi begitu ya, dan tentunya jadinya juga bisa kembali stabil begitu, dan tentunya yang harus diutamakan adalah COVID-nya ya. Iya, betul. Baiklah, kita sudah menjelaskan, mendengarkan maksud saya, penjelasan di sesi pertama dialog pada pagi hari ini. Ada banyak dampak yang dirasakan pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif selama pandemi. Nah, bagaimana optimisme dan strategi memanfaatkan peluang bagi industri pariwisata di masa pandemi? Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak, Bos? Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Ya, kami kembali lagi dengan dialog pada pagi hari ini, dan kita masih bersama dengan Ibu Christine Huta Barat selaku Direktur Bisnis Pengembangan PT Hotel Indonesia Natur, dan juga ada Bapak Maulana Yusran selaku Sekjen PHRI, dan juga Mbak Cokorda Istri Juliana Dewi ya. Baik, sekarang mau ngobrolnya adalah terkait dengan PPKM Mikro ini, ada pengetatan begitu ya Ibu. Nah, bagi Ibu Christine, itu bagaimana dong menyesuaikan keputusan pemerintah dan juga strategi pengembangan bisnisnya begitu? Oke. Untuk I'm sure it's challenging ya, pasti sangat ya ini menantang sekali sangat ya. challenging, tapi ini adalah hal yang harus kita dukung. Betul. Karena ini kita masih dalam tahap survive, tapi kan apa yang dilakukan pemerintah ini tentunya tujuannya agar pertumbuhan dari COVID-19 ini bisa cepat reda gitu. Jadi memang yang tadi kalau dari sisi hotel sendiri ini kami benar-benar tadi yang saya sudah sampaikan di depan bahwa kita terus melakukan review terkait dengan CHSE.
Dan yang kedua itu adalah F&B peluangnya mungkin. Jadi di F&B ini kita juga mengembangkan menu-menu baru terus gitu ya untuk kita bisa jual secara online gitu. Karena memang tidak ada market karena pembatasan ini, jadi F&B ini satu challenge tersendiri untuk kita melakukan delivery dan yang lain-lain, dan kita punya kompetensi juga di housekeeping gitu, jadi kita bisa melakukan service itu ke rumah-rumah gitu sampai seperti itu. Jadi banyak hal sebenarnya yang coba kita lakukan demi bertahan di pandemi ini. Gitu. Tapi jam operasional juga ada pengurangan gitu ya. Kemudian okupansi sudah pasti ya. Iya, okupansi sudah pasti hal-hal gitu karena pembatasan ini. Tapi untuk jam operasional tentunya itu adalah satu langkah yang tadi dalam review, karena itu bagaimana sih kita titik optimal dari efektivitas dan efisien operasional kita gitu. Jadi ini yang kita review terus. Baik. Sementara Bapak Maulana juga mungkin bisa menambahkan itu pengawasan yang dilakukan agar PHRI mungkin konsisten menegakkan protokol kesehatan termasuk pada saat pengetatan PPKM Mikro ini, begitu Pak? Ya sebenarnya begini, kita sepakat ya namanya PPKM Mikro ini karena gini loh, karena situasinya memang tidak menguntungkan saat ini dengan angka COVID yang cukup, tsunami COVID-nya cukup tinggi. Nah ini sesuatu yang harus kita hadapin saat ini kan. Namun di sini kita apresiasi juga pemerintah melakukan kebijakannya itu melalui PPKM Mikro. Karena sebenarnya PPKM Mikro ini kan implementasinya, tapi di level implementasinya yang sebenarnya bermasalah. Itu saja gitu loh. Tapi kalau sudah menjadi lockdown, ini yang akan berbahaya bagi situasi untuk sektor usaha, dunia usaha umumnya. Nah, kalau ditanya lagi, kenapa, bagaimana pengawasan, tadi kan bagaimana pengawasannya terhadap PPKM ini. Nah itu yang kami sebenarnya selalu menyampaikan di beberapa kesempatan kepada pemerintah untuk memberikan masukan terhadap koreksi-koreksi yang ada saat ini terkait masalah PPKM. Karena begini, tadi saya sudah sampaikan bahwa di sektor hotel dan restoran, khususnya di kami, di PHRI, di organisasi, kami yakinkan yang di anggota PHRI itu, mereka adalah sektor-sektor usaha yang khawatir terhadap brand. Nah ini kan yang jadi masalah itu yang di lini masyarakat, yang kecil-kecil, yang mungkin tidak masuk ke dalam orang yang sektor usahanya mungkin sama, tapi pelakunya tidak berpikir terhadap brand mereka. Yang penting mereka hanya berpikir untuk jualannya saja. Ini yang terjadi kan. Untuk survival mungkin juga. Ya, contohnya ya restoran kemarin di razia dapat ini tuh segala macam. Nah itu sebenarnya. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa sebenarnya lini hotel dan restoran itu pasti mereka sekarang itu sudah sangat-sangat ingin komit untuk terhadap prokes. Di tengah ada tantangan tersendiri. Contoh di kami di hotel misalnya. Hotel itu tadi sudah saya sampaikan bahwa occupancy rate kita terlalu rendah untuk operation ya secara year on year 2020 dan ditambah lagi di 2021. Di tengah minimnya occupancy rate ditambah lagi dengan tarif yang terlalu rendah sehingga terjadi price war-nya juga terjadi. Itu kita ditantang itu begitu ada tamu yang masuk, tamu yang bandel, kita harus menetapkan satu kebijakan yang ketat. Nah ini juga challenge karena bisa-bisa tamunya keluar kan gitu. Sementara kita perlu pendapatannya itu ada sanksi begitu ada, ya. Satu sisi harus diberlakukan benar, sanksi, nah, makanya, satu sisi juga kita berusaha spoil untuk memanjakan. Betul. Nah ini kita berharap sama-sama kita bersama pemerintah juga untuk pengawasan terhadap hal ini karena memang itulah yang kita sangat harapkan bahwa PPKM ini menjadi pelajaran yang sekarang ini bahwa memang kita berharap sekarang pemerintah yang kita dorong lagi masalah vaksin nanti yang menjadi dorongan di tengah masyarakat yang lebih banyak yang bandelnya dibanding yang komitnya untuk prokes kan begitu. Sehingga herd immunity-nya bisa dicapai nanti. Iya, tentu saja PPKM Mikro sangat baik begitu ya, karena memang yang utama itu adalah bisa menekan angka COVID gitu kan, sehingga juga ekonomi tentunya bisa lebih bangkit lagi gitu, ada pemulihan-pemulihan lain. Dan tentu harus didukung oleh seluruh pihak begitu. Begitu juga dengan Ibu Christine dan Pak Maulana. Lalu bicara tentang hibah pariwisata 2021 ini Pak Maulana, rencananya sepertinya akan diperluas ya, tidak hanya untuk restoran dan hotel, tapi juga biro perjalanan wisata. Apakah memang akan memperkuat ekosistem begitu? Ya, itu hal lain yang juga kita apresiasi kepada pemerintah
khususnya melalui Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif yang selalu berpikir bagaimana sektor usaha dari parekraf itu bisa bertahan ya. Kalau kemarin tahun 2020 kita bicara hibah pariwisata itu untuk hotel dan restoran yang tadinya sebenarnya itu merupakan reprogramming dari stimulus pemerintah yang dikeluarkan untuk pajak hotel dan restoran. Tadinya diterima oleh 100% oleh pemerintah daerah dan destinasi tertentu. Pada Desember itu akhirnya bisa diterima 100, kalau nggak salah 108 kabupaten kota dengan komposisi 70%-nya pelaku usaha dan 30%-nya dari pemerintah daerah. Itu menarik. Nah yang tahun ini tadi seperti yang kita dengarkan sendiri dari Pak Menpar mengatakan bahwa akan diperluas, betul, sekarang Kemenpar mengeluarkan lagi bantuan insentif pemerintah, bantuan insentif pariwisata. Namun di sini memang ada beberapa kriteria-kriterianya yang lebih rumit dari yang kemarin, bahwa salah satunya adalah pelaku usahanya itu harus mengisi banyak hal, karena tadi kan pakai kurator, jadi sama seperti di bank, jadi mereka harus tidak begitu saja ya? Tidak begitu saja. Kalau kemarin kriterianya itu lebih mudah, karena mereka hanya izin usaha ini, dan pajak kan memang mereka pajak hotel restoran udah kelihatan. Tapi kalau ini lebih rumit lagi, jadi dilihat apakah pengembangan bisnisnya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua juga yang kelihatannya yang sekarang ini tidak memungkinkan bagi yang sudah menerima. Jadi yang diterima di situ ada pasalnya tidak, yang sudah menerima hibah pariwisata ya nggak boleh lagi, berarti yang kemarin sudah terima ya nggak bisa lagi. Jadi di sini jangan hanya rakus ya, harus bagi-bagi ya Pak ya. Jangan gitu dong. Yang kalau, lain juga mau kebagian begitu ya. Kita iya berharap dong. ya jangan gitu ya, karena semuanya bertahan gitu loh. Itulah. Jadi bantuan insentif parekraf ini memang diperluas nanti untuk bisa dari kawan-kawan pelaku usaha ekraf, dan juga di pariwisata itu kan banyak sektornya Mbak, ada 13. Itu cukup banyak dan mereka punya kesempatan untuk mendapatkan itu dengan nilai 3,7 triliun. Tapi tentunya ini sebuah persaingan sehat begitu ya Pak ya. Jadi yang memang memaksimalkan, mengoptimalkan dengan kemampuan produknya dan semuanya gitu ya, strategi pemasaran dan semuanya tentunya bisa mendapatkan stimulus-stimulus tersebut begitu. Kita pengen ngobrol dulu dengan Mbak Yana nih, Mbak Yana. Iya Mbak Yana. Sebagai pelaku industri kreatif begitu ya, kalau tadi mendengar penjelasan dari Pak Maulana ternyata ada kurasi-kurasi tertentu untuk bisa mendapatkan dukungan begitu, stimulus begitu kan. Nah kalau dari Mbak Yana nih tentunya kan berperan ya untuk membuka lapangan kerja begitu, kemudian juga bersama dengan teman-teman pelaku ekonomi kreatif lainnya. Nah ada usaha untuk tetap produktif di kala pandemi ini supaya tentunya teman-teman dan juga Mbak Yana sendiri ya selaku pelaku ekonomi kreatif semakin bisa bersaing begitu dengan sesama pelaku usaha lainnya? Ya benar, mau tidak mau kita sebagai pelaku ya, sebagai pelaku usaha industri kreatif ini, kita juga kan punya karyawan-karyawan, di mana karyawan ini juga punya keluarga yang harus mereka biayai seperti itu kan. Dan kalau misalnya kita sebagai pelaku saja tidak bangkit, kita sebagai pelaku tidak mau berjuang, bagaimana dengan mereka gitu. Jadi salah satu cara-cara kami, misalnya khususnya kami ya, saya yang CYN ini, saya mencoba agar para tukang-tukang pengrajin perak ini agar dia tetap kembali produktif, agar dia tetap kembali berkreasi, agar dia tidak lesu. Kami itu membuat suatu produk-produk yang memang didesain lebih kecil, gampang dipakai sehari-hari, dan tidak merogoh kocek yang terlalu besar, agar juga teman-teman juga bisa mendapatkannya seperti itu. Jadi kemarin saya juga sempat berkolaborasi dengan Support Bali, Hope for Bali, dan juga semua sekolah. Jadi untuk membangkitkan lagi semangat para pengrajin perak, kami membuat gelang sederhana kecil yang berisikan 5 simbol agama di Indonesia dan juga lucky charm. Jadi dari gelang itu kami bercerita bahwa Tuhan itu ada, kita itu pasti bisa melewati pandemi ini secara bersama seperti itu. Dan dengan cara itu juga dapat membangkitkan kembali optimisme dari para pelaku industri kreatif seperti itu. Jadi tentu itu merupakan bagian dari inovasi bisnis Anda begitu ya, untuk
bisa berkembang lagi dan tentunya membantu para pekerja ya kan yang menggantungkan nasib begitu ya bisa dalam mungkin kita beradaptasi lah dengan keadaan dan situasi yang ada. Tadi Mbak Yana juga sempat menyebutkan memasarkan lewat online begitu. Bagaimana dengan potensinya Mbak Yana dengan memasarkan online? Jadi kan sekarang pandemi ini emang kita mengurangi interaksi ya Mbak ya. Segala sesuatu sekarang dikurangi, dibatasi. Jadi memang pelaku industri kreatif ini kebanyakan di Bali itu kan UMKM. Nah kami juga banyak tertolong dari pemerintah dan juga platform-platform online lainnya yang sering mengadakan pelatihan-pelatihan dan bintek-bintek mengenai bagaimana cara memasarkan produk melalui e-commerce dan platform-platform online. Sementara ini sih cukup membantu kami untuk memasarkan produk, namun para pelaku kreatif ini kan tidak semuanya itu generasi milenial. Masih banyak juga yang baru melek internet. Mereka baru tahu, oh begini caranya penjualan online gitu. Jadi kami harapkan juga pemerintah dan platform-platform online ini lebih sering untuk mengadakan pelatihan-pelatihan, bintek-bintek untuk bagi kami para pelaku industri ekonomi kreatif agar bisa memaksimalkan e-commerce ini dalam memasarkan produk kami. Dan ini juga tidak hanya tentang pemasaran ya Mbak ya. Online ini kan kita juga bagaimana cara membuat foto, membuat video, copywriting seperti itu. Ini kaula muda aja yang seumuran saya masih kadang-kadang kesusahan gitu. Apalagi buat teman-teman yang baru pertama kali mengenal online seperti itu. Jadi kami harapkan tidak hanya sekali dua kali pelatihan dan bintek itu, tapi dilakukan secara berkelangsungan gitu, berkelanjutan. Tentunya menjadi tantangan tersendiri ya memasarkan dengan online, tapi juga harus tahu gitu ya, harus involve bahwa ketika terjun begitu untuk memasarkan secara e-commerce berarti ada konsekuensi dan juga tuntutan-tuntutan tertentu supaya bisa dengan baik gitu bisa dipasarkan gitu ya Mbak Yana ya. Nah kalau balik lagi ke Bapak Maulana ini, pelaku parekraf ini kan jadi salah satu kelompok prioritas ya Pak ya dalam program vaksinasi COVID-19. Seberapa besar Pak ini memberikan kepercayaan diri bagi pelaku industri parekraf untuk tetap optimis begitu kalau Bapak ngobrol-ngobrol dengan teman-teman ini bagaimana? Ya itu adalah vaksinasi ini menjadi harapan sebenarnya bagi kami karena begini. Pertama sektor parekraf itu adalah sektor yang juga menjadi tempat pelayanan publik yang kita tidak bisa dihindari komunikasi dengan publiknya ya. Itu tidak bisa work from home itu nggak mungkin kita gitu loh. Jadi memang tetap harus stay di tempat usaha untuk melayani, namanya juga jasa pelayanan. Itu satu hal. Nah kemudian yang kedua, kalau ditanya seberapa penting lagi, kita kan di saat semasa pandemi ini kita punya banyak program dengan pemerintah yang justru program tersebut program-program yang di critical point itu sangat sensitif. Contohnya adalah hotel sebagai tempat akomodasi OTG, kemudian ada hotel sebagai tempat akomodasi nakes, bahkan sekarang repatriasi itu juga kan warga negara dari luar negeri atau WNI yang dari mana saja yang masuk kan. Begitu, nah ya. ini menjadi penting, jadi kami juga itu yang kami harapkan ke pemerintah bahwa kan memang agak rumit ya setiap daerah itu sebenarnya pemerintah pusat sudah memberikan program itu menjadi bagian program yang prioritas di nasional, namun implementasinya kan tergantung pemerintah daerah. Nah ini permasalahannya banyak perbedaan persepsi dari pemerintah daerah yang justru refocusingnya itu tidak ke sana, sehingga banyak kesulitan tenaga kerja parekraf ini untuk mendapatkan vaksin. Nah itu yang salah satu kita harapkan semoga ke depan nih vaksin ini diprioritaskan betul lah di setiap daerah itu untuk tenaga kerja hotel, restoran dan tenaga kerja aircraft tentunya pastinya ya yang mereka pasti selalu berhubungan dengan konsumen dalam situasi apapun. Ya, tentunya ini juga sebuah proses begitu ya karena tidak semudah itu juga saya yakin kan ada jutaan penduduk Indonesia begitu kan untuk bisa diberikan prioritas apalagi parekraf juga menjadi salah satu di dalamnya. Tentu butuh proses. Semoga bisa
langsung begitu ya Pak, semua bisa divaksin dalam waktu dekat ya, amin. Baiklah, kita sudah mendengarkan penjelasan dari para narasumber mengenai strategi untuk tetap mengoptimalkan peluang di tengah pandemi dengan tak lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Seperti biasa, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Anda atau rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung melalui aplikasi Slido dengan menyebutkan nama, kemudian dari daerah mana atau media mana ya. Tentunya juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Oke, jangan lupa menyertakan hashtag pariwisata bangkit. Kami akan segera kembali sesaat lagi setelah informasi berikut ini. Kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih Covid. Ih, cuma kita-kita aja. Kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya sih asik. Jangan sampai pulangnya bawa penyakit. Pak. Iya sayang. Jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai, jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan masih bersama dengan ketiga narasumber. Ada Ibu Dr. Christine Huta Barat, Direktur Pengembangan Bisnis PT Hotel Indonesia Natur Persero. Kemudian ada Bapak Maulana Yusran maksud saya, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI. Juga ada Ibu Cokorda Isri Juliana Dewi, pemilik CYN Bali. Ya, saat ini baik. Dan kini kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di aplikasi Slido. Yang pertama dari kepada Bapak Maulana ada pertanyaan ini, warga itu harus lapor kemana ketika ada pelanggaran, ya, ketika ada pelanggaran prokes begitu dari pelaku parekraf, harus kemana nih Pak? Yang nanya nggak ada namanya. Restoran atau hotel begitu ya? Sebenarnya kalau dari punishment itu pertama kan ke pemerintah. Jadi masing-masing pemerintah daerah itu kan sudah memiliki satgas, ya kan. Kemudian di sisi lain pelaku parekraf, kami kalau di ekraf kami nggak tahu ya, karena medianya seperti apa. Tapi kalau hotel dan restoran itu mudah banget. Kita menghadapi ada TripAdvisor, semacam melalui online travel agent, tempat mereka booking atau Google Business segala macam, itu mereka dapat review. Sehingga sensitif itu yang saya bilang tadi bahwa kalau hotel sama restoran itu sudah confirm mereka sangat mudah dikoreksi atau direview oleh konsumennya. Tapi kalau aircraft saya belum tahu ya, kan tergantung dari bisnisnya sendiri nanti di mana reviewnya. Jadi tapi yang poin paling penting setiap daerah itu pasti memiliki satgas untuk dilaporkan setiap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Baik, jadi memang ada tentunya ada satgas-satgas itu yang bisa membantu begitu ya Pak ya, untuk bila mana memang ada pelanggaran-pelanggaran. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, dari mana pertanyaan berikutnya? Dari Pak Edi Depok, baik. Bagaimana upaya PHRI dalam menghadapi PPKM Mikro katanya Pak? Ya, upaya PHRI dalam menghadapi PPKM Mikro ini sebenarnya ini situasi yang cukup berat ya sebenarnya. Tapi di sisi lain memang kami mau tidak mau harus mematuhi ini karena memang situasinya yang seperti ini. Namun kami tentu dalam situasi PPKM Mikro ini kami tentu terpulang nanti berharap terkait dari pelaksanaan dari PPKM Mikro ini sendiri. Bagaimana tahap implementasi ini bisa benar-benar bisa benar-benar mengkoreksi dari bencana dari COVID yang meningkat terus ini. Jadi pengawasannya, implementasi pengawasan dari PPKM Mikro ini yang kami harapkan supaya benar-benar ketat dan tepat gitu loh. Supaya tidak nanti sektor usaha yang sama ini sudah berkorban ya untuk tetap mengikuti apa-apa yang diharap yang ditetapkan oleh pemerintah terkait prokes,
pembatasan limit daripada konsumen dan seterusnya ini tidak terus merasakan hal ini, karena yang dirugikan bukan hanya pelaku usaha tapi tenaga kerja yang di dalamnya yang sudah benar-benar bleeding yang terjadi di situ. Baik, terima kasih Pak Maulana. Berikutnya untuk Ibu Christine, ada yang bertanya ini Ibu, ini sekalian juga nih saya juga pengen tanya. Sebetulnya kalau saat-saat ini aman nggak sih untuk staycation, untuk menginap di hotel begitu? Kalau sekarang ini ya tadi karena memang inovasi yang kita lakukan itu adalah salah satunya itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas dari CHSE gitu. Jadi kalau selama ini dapat kami sampaikan bahwa ketika tinggal di hotel-hotel kami itu memang kita tuh sangat menjaga gitu kualitas dari prokes gitu, karena ini benar-benar yang bisa menjaga brand kami gitu. Lalu paket-paket tersebut bulan Juni itu sebenarnya lumayan digemari, lumayan meningkat gitu ya untuk paket-paket, karena mungkin sudah 1,5 tahun gitu semuanya WFH gitu kan. Tapi ini lagi balik lagi gitu, ketika kita sendiri masyarakat itu tidak mematuhi prokes, misalnya di hotel gitu. Di hotel itu dari pintu masuk itu kita sudah lakukan pengukuran suhu. Ketika suhu melebihi dari batas gitu, itu ada SOP-nya gitu. Ketika dia masuk lobi itu sama juga gitu. Lalu barang-barangnya juga kita disinfektan semua dan aman untuk masuk ke kamar gitu. Demikian juga di lobi, di public facilities yang lain gitu. Nah ini sebenarnya perlu kerjasama dari masyarakat atau pengunjung gitu ya, supaya misalnya physical distancing yang kita terapkan baik di public facilities, misalnya di restoran, di toilet umum gitu ya, ini benar-benar harus diikuti gitu. Jangan misalnya di restoran memindah kursi sembarangan, karena ini memang sudah kita atur sedemikian rupa agar physical distancing tetap terjaga. Ketika misalnya makan gitu, ketika sudah selesai ya dipakai lagi maskernya. Nah ini hal-hal seperti ini yang terus kita edukasi kepada masyarakat supaya kalau misalnya kita benar-benar bisa mematuhi ini gitu, jadi mudah-mudahan aman dan pilih juga tempat-tempat yang memang sudah destinasi pariwisata yang memang sudah tersertifikasi CHSE, dan saya rasa semua pelaku gitu ya, karena udah 1,5 tahun tadi ya Pak gitu, jadi sekarang sudah terbiasa dan terus-terusan untuk melakukan perbaikan terhadap quality dari prokes gitu, supaya para pengunjungnya nyaman gitu. Nah tadi menindaklanjuti juga dari Ibu Christine, ini ada yang nanya juga untuk Pak Maulana, bagaimana memastikan agar tempat wisata yang dituju sudah menerapkan prokes yang maksimal? Nah ini pertanyaannya susah-susah gampang jawabnya. Karena inilah yang menjadi banyak review sih Pak sebenarnya ya tempat-tempat wisata. Ini banyak review gitu loh. Namun kita lihat dulu pertama ini trik yang saya kasih info ya kan. Trik untuk berwisata itu justru sekarang itu kan kita prefer kepada yang menerapkan prokes kan gitu. Baik itu destinasinya maupun nanti amenitasnya. Amenitas itu termasuk hotel, restoran dan seterusnya kan gitu. Nah tentu yang dilihat itu nanti kalau saya dibalik dulu, hotelnya dulu yang dilihat. Hotelnya apakah sudah menerapkan CHSE, bagaimana dan seperti apa. Nah kemudian baru kita masuk ke destinasi. Karena mostly traveler ini, sekarang ini paradigmanya berubah. Jadi mereka itu datang untuk menghindari rasa bosan mereka. Mereka pergi ke Bali, ke tempatnya Bu Christine misalnya, mereka lebih prefer untuk stay at hotel. Keluar pun nanti mereka hanya keluar yang outdoor, jadi bukan yang sifatnya yang seperti dulu ya, kita orang berwisatanya berbeda, jadi lebih banyak mostly mereka ada perubahan begitu ya, ada perubahan. Mereka menikmati fasilitas hotel. Ya. Di tengah situasi pandemi pun, hotel itu menjadi sesuatu yang menarik saat ini karena harganya relatif baik, sangat murah, kemudian mereka bisa mendapatkan fasilitas yang sangat baik. Nah itu, jadi mereka justru saya lebih menyampaikan kepada triknya berwisata itu mungkin dari sana nantinya. Baik, pilih-pilih yang outdoor gitu ya, sering-sering dan juga sering-sering baca review ya Pak ya, betul, untuk memastikan bahwa review, tempat wisata tersebut, tempat yang kita tuju memang sudah broadcast. Tapi saya rasa juga banyak sekali mendengar cerita-cerita atau saya melihat dari postingan teman-teman sebagainya gitu kan yang berwisata sepertinya sudah
rata-rata hampir semuanya melakukan protokol kesehatan. Jadi berhasil begitu ya kampanye dilakukan. Mungkin Pak Maulana, Ibu Christine dan juga pemerintah kita. Baik. Baiklah pemirsa, kita akan mendengarkan closing statement dari ketiga narasumber yang hadir. Tapi tentunya sesaat lagi setelah informasi yang berikut ini. Maka tak kebal. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Terima kasih Anda masih bersama kami. Tadi di sesi-sesi sebelumnya kita sudah mendengarkan penjelasan dari narasumber yang hadir siang ini dan juga sejumlah pertanyaan dari pemirsa. Nah, sekarang kita sudah masuk di bagian akhir diskusi kita siang ini. Saya memohon meminta closing statement nih dari para narasumber. Yang pertama kami persilahkan kepada Ibu Dr. Christine Huta Barat selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Hotel Indonesia Natur Persero. Kami persilahkan Ibu. Ya baik, jadi intinya adalah tadi yang kita sudah bahas bersama ya, tadi cukup panjang gitu. Jadi pembatasan PPKM Mikro ini adalah anjuran dari pemerintah yang benar-benar harus kita taati supaya ini bisa membantu segera menurunkan tingkat infeksi dari COVID-19 ini. Dan ini benar-benar harus disiplin kita lakukan gitu supaya pembatasan ini juga bisa cepat selesai gitu ya. Dan juga konsistensi kita dari pelaku pariwisata untuk terus mereview kembali dan memapping lagi gitu supaya kualitas dari prokes kita semakin baik gitu. Lalu yang ketiga juga edukasi gitu, edukasi kepada teman-teman, saudara gitu, masyarakat bahwa jangan lelah gitu kita untuk mengedukasi supaya seluruh elemen di pelaku BUMN, pemerintah, masyarakat dan seluruh pelaku pariwisata ini bisa melaksanakan prokes sesuai peran dan fungsinya masing-masing gitu sih. Baik, bagaimana dengan Bapak Maulana? Kami persilahkan selaku Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI. Ya bagi saya di sini pertama tentu bagi masyarakat dan pelaku usaha ya. Di sini kita berharap memang perubahan perilaku itu menjadi sesuatu yang wajib dan yang harus dilakukan sehingga COVID ini angkanya bisa ditekan dan kita mesti bisa melakukan kegiatan atau giat ekonomi karena di sini sudah banyak yang korban di sini bukan hanya korban penyakit saja tapi korban ekonomi dari masing-masing individunya juga sudah besar. Yang kedua tentu kami berharap tentu dari karena sektor pariwisata itu adalah sektor yang memang benar-benar dampaknya yang paling dalam. Tentu kami tetap masih memiliki banyak harapan kepada pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Karena di sini ini teriakan itu bukan hanya dari pelaku usaha saja, tapi juga tenaga kerja yang ada di dalamnya. Yang sudah 60% lebih itu mereka tidak bekerja dalam situasi yang sulit. Bagaimana mereka bisa di rumah. Dan tentu kami berharap juga baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, begitu kebijakan itu juga harus dipertimbangkan bagaimana diberikan satu kelonggaran relaksasi dan seterusnya agar sektor usaha ini bisa bertahan sehingga nanti manakala COVID ini bisa redam, tentu yang namanya recovery itu bisa tercapai. Jangan sampai nanti COVID-nya udah mulai mereda, tapi recovery-nya nggak jalan karena pelaku usahanya sudah rontok semua. Ya, seperti itu, Mbak. Baik. Untuk Ibu Cokorda, istri Juliana Dewi selaku pemilik CYN Bali atau Chin Bali, mungkin bisa memberikan closing statement. Saya setuju dengan tadi Ibu Christine dan Pak Maulana, memang industri pariwisata memang paling keras banget terkena dampaknya dan kemungkinan besar paling lama pulihnya seperti itu. Jadi kami harapkan juga buat para masyarakat agar lebih sadar lagi akan COVID ini, terus selalu mematuhi peraturan-peraturan yang memang dibuat oleh pemerintah dan kita harus mendukung karena
untuk kebaikan kita bersama juga. Dan saya selaku pelaku industri kreatif juga berterima kasih kepada pemerintah atas bantuan-bantuannya selama ini yang telah diberikan kepada kami, seperti memberikan kemudahan izin, karena banyak dari pelaku industri kreatif ini masih berbadan UMKM, terus bantuan permodalan dengan subsidi keringanan bunga, juga membantu akses-akses dari pemasaran produk dan jasa kami. Namun tidak terlepas dari itu, kadang-kadang tidak semua mengetahui program-program baik dari pemerintah ini. Jadi mungkin di sini disebabkan oleh adanya kebuntuan informasi dari pemerintah daerah kepada kami para pelaku usaha. Jadi mungkin hal-hal tersebut bisa lebih diperhatikan agar informasinya pun juga merata, dan kami juga para pelaku ekonomi kreatif juga semua merasakan seperti itu. Dan juga ditambah lagi mungkin dikembangkan lagi program-program kemitraan atau juga program-program afiliasi, sehingga kami dapat lebih memasarkan produk kami itu lebih dapat dikenal oleh masyarakat luas, seperti itu. Baik. Ini ada pertanyaan ternyata nih Pak susulan. Untuk bagaimana untuk masyarakat bisa, bagaimana agar mungkin juga bagian dari kampanyenya PHRI itu, agar masyarakat itu bisa terus-terusan menerapkan protokol kesehatan, apakah ada upaya-upaya Pak dari teman-teman di perhotelan ini begitu? Ya, itu yang sedang kami persiapkan ya. Jadi bagaimana kami juga di sektor hotel restoran itu melakukan campaign-campaign. Jadi campaign terhadap prokes tersebut. Tentu upaya itu yang paling utama itu adalah bagaimana mengetatkan kembali, ya kan. Terus kami di organisasi tentu juga memberikan himbauan kepada seluruh anggotanya khususnya untuk lebih memperketat lagi terkait prokes tersebut. Ini yang upaya yang kami lakukan supaya ini juga menjadi bagian dari upaya kita untuk merubah perilaku masyarakat sambil berwisata. Itulah kuncinya. Jadi sekaligus juga mengingatkan masyarakat gitu ya untuk tetap hidup dan juga dengan protokol kesehatan yang taat. Ada lagi satu pertanyaan Mbak Yana tadi ya, ketinggalan ini tentang bahan baku perhiasan, katanya ada yang penasaran apakah kalau dari bahan baku itu ada penurunan harga begitu karena pandemi, kayaknya ada yang pengen jadi ini nih. Pengen bisnis jewelry juga nih. Malah ini kebalikannya. Sekarang ini kebalikannya. Saya juga nggak tahu kenapa bahan baku juga meningkat. Mungkin juga karena bahan baku untuk mencapai ke Bali itu juga agak susah ya, karena kemarin kan ada pembatasan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi mau tidak mau bahan baku meningkat, tapi kita sebisa mungkin menahan biar harga barang kita pun juga tidak ikutan naik seperti itu. Jadi mungkin harus pintar-pintar cari supplier ini ya, karena ternyata tidak semudah itu juga. Dikirain turun ya ketika pandemi, malah sulit dan cenderung harganya naik begitu. Baik, terima kasih ya Mbak Yana, terima kasih juga Pak Maulana, Ibu Dr. Christine. Indonesia memiliki sejumlah potensi pembangunan pariwisata. Potensi ini sekaligus bisa menjadi kekuatan bangsa dalam pembangunan pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Tidak dipungkiri, sektor pariwisata telah menjadi tulang punggung dari ekonomi kreatif di Indonesia. Di sisi lain diperlukan upaya kolaborasi dari segenap pihak untuk tetap menjadikan pariwisata di Indonesia tetap eksis dan bahkan berkembang kendati di saat pandemi. Sekali lagi, tetap disiplin dalam protokol kesehatan, bergotong royong menjaga diri, menjaga sesama, dan menjaga Indonesia dengan 3M, menjaga jarak, memakai masker dengan benar, dan tidak lupa mencuci tangan. Saya Noni Wibisono undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. Tak perlu kau resah, jangan kau susah, karena ini semua melangkah bersama, saling menjaga, taklukkan problema. Oh, kita pasti bisa, bangkitlah kesehatan ekonomi Indonesia.
untukku di sini. Vaksin akan tiba untuk lindungi kita. Kita sehat, semua hebat, bahagia. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo.